Sistem saraf adalah sistem yang kompleks yang berperan dalam mengatur serta mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan semua aktivitas seperti apa? Seperti berjalan, berlari, menelan, bernapas, berbagai macam aktivitas mental seperti berpikir ya, mengingat. Dan ini juga membantu Anda dalam mengontrol bagaimana tubuh bereaksi meskipun dia dalam keadaan darurat. Sistem saraf terbagi atas 3. Pertama otak, kedua sumsum tulang belakang, dan yang ketiga adalah sel-sel saraf atau neuron. Otak merupakan pusat kendali yang mengatur segala fungsi dari tubuh, baik itu gerakan, sekresi atau pengeluaran hormon, sensasi, berpikir hingga emosi. Otak terbagi dalam beberapa bagian serta memiliki fungsi masing-masing. Secara umum, bagian otak terdiri dari otak besar, otak kecil, batang otak, serta bagian-bagian otak lainnya. Bagian-bagian ini dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak, dan dikelilingi oleh ada namanya cairan cerebrospinal untuk menghindari terjadinya cedera otak. Yang ketiga ada namanya sel saraf atau nama lainnya neuron. Neuron berfungsi untuk menghantarkan impuls saraf. Ya, berdasarkan fungsinya, neuron terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama neuron sensorik, yaitu membawa pesan ke saraf pusat. Yang kedua neuron motorik, yang membawa pesan dari saraf pusat, ya dikatakan saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang. Serta yang ketiga ada namanya intraneuron. Intraneuron itu menghantarkan pesan di antara neuron sensorik dan motorik di saraf pusat. Setiap neuron atau sel saraf tersebut terdiri dari 3 bagian, atau struktur dasar anatomi dari neuron terdiri dari 3. Yang pertama ada namanya badan sel. Badan sel ini yang memiliki inti. Yang kedua ada namanya dendrit. Dendrit ini seperti bercabang ya, dan berfungsi untuk menerima stimulus dan membawa impuls ke badan sel. Yang ketiga adalah akson. Akson ini bagian dari sel saraf yang membawa impuls keluar dari badan sel. Akson umumnya dikelilingi oleh mielin, yaitu lapisan padat berlemak yang melindungi saraf dan membantu untuk pesan keluar. Pada saraf tepi, mielin ini diproduksi ada namanya oleh sel Schwann. Sel-sel saraf dapat ditemukan di seluruh tubuh dan berkomunikasi satu sama lain untuk menghasilkan respon dan tindakan fisik. Seperti dilansir oleh National Institute of Health bahwa diperkirakan ada 100 miliar neuron di otak. Di sel saraf ini terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf tulang belakang dan di bagian lainnya. Sekarang kita bertanya, apa sih fungsi dari sistem saraf ini pada tubuh kita? Yang pertama, dalam sistem saraf ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh. Ada yang kedua, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang. Dalam hal ini fungsi integrasi. Yang keempat, mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, organ sehingga dapat merespon dengan tepat. Dalam hal ini fungsi motorik. Berikut adalah pembagian dari sistem saraf supaya kita masing-masing paham sambil menyaksikan beberapa penjelasan bagaimana pembagian dari sistem persarafan pada manusia. Yang pertama, sistem saraf terbagi menjadi 2 dalam sistem persarafan manusia, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf perifer terdiri di atas aferen dan eferen atau bagian sensorik. Aferen biasa nama lainnya bagian sensorik, yang biasa dalam hal ini sensorik adalah indera, bagian indera, dan eferen atau bagian motorik dalam hal ini biasanya otot. Bagian eferen atau bagian motorik terbagi menjadi 2, yaitu somatik, sistem somatik atau voluntary, dan automatik
atau sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom atau automatic nerves atau nama lainnya involuntary atau yang terjadi tanpa kesadaran terbagi menjadi 3, yaitu simpatis, ya, yang kedua parasimpatis, dan yang biasanya +1 jadi 2+1 tambahannya adalah enteric nerve system, biasanya mengatur bagian usus. Tapi yang akan kita lebih pelajari adalah masalah simpatis dan parasimpatis. Simpatis itu berasal dari bagian torakal dan lumbar. Untuk bagiannya torakal dan lumbar ditandai dengan T1, L2 atau 3 yang berada pada spinal cord atau nama lainnya tulang belakang. Sedangkan parasimpatis atau namanya kranial, ya, datang dari brainstem atau brainstem itu adalah batang otak, yang mana persarafannya atau cranial nerves atau saraf dari cranial ini berada pada nomor 3, 7, 9, 10 dan bagian dari sakral spinal seperti S2, S3 dan S4. Apakah istilah-istilah itu? Mari berikut kita saksikan gambarnya. Kita belajar hari ini bagaimana tentang organ yang mengatur seluruh tubuh kita yang dinamakan dengan otak. Otak merupakan sebuah organ sensitif yang ditutup oleh sebuah penutup disebut tengkorak. Dari melakukan aktivitas fisik untuk memecahkan masalah logis, dari berurusan dengan emosi dan perasaan, dan untuk kreativitas. Otak bertanggung jawab untuk semua. Karena itu, otak tidak pernah tidur ataupun istirahat. Otak kita dibagi menjadi atas 3 bagian utama: otak besar, otak kecil, dan batang otak. Cerebrum adalah bagian terbesar dari otak yang dapat dibagi menjadi 2 bagian, kanan dan kiri, yang disebut dengan hemisfer. Setiap belahan otak memiliki 4 lobus, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Setiap lobus melakukan fungsi yang berbeda. Otak kecil bertanggung jawab untuk gerakan dan koordinasi. Ini memberikan rasa keseimbangan dan rasa demikian mencegah Anda jatuh. Batang otak meliputi otak tengah, pons, medula oblongata. Ini untuk mengontrol tindakan tubuh Anda yang tidak disengaja, seperti bernafas, detak jantung, dan tekanan darah. Otak berada di bawah sebuah sistem yang disebut sistem saraf yang secara struktural terbagi atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah jembatannya yang ini menghubungkan otak ke sistem saraf perifer, dimulai dari medula oblongata dan membentang ke daerah lumbar tulang belakang atau kolumna vertebralis. Sistem saraf tepi merupakan jaringan saraf yang menyebar ke seluruh tubuh kita. Bayangkan, saraf tepi sebagai sebuah jaringan jalan raya yang mana menghubungkan tubuh dengan sistem saraf pusat. Mari kita lihat contoh saat Anda memegang secangkir kopi panas. Pada saat kita memegang secangkir kopi panas, neuron sensorik di tangan Anda mengirimkan sinyal ke otak melalui neuron sensorik yang kita sebut dengan neuron aferen bahwa cangkir itu panas. Otak Anda memproses informasi itu dan mengirimkan respon melalui neuron motorik yang dikenal sebagai neuron eferen bahwa Anda harus mengembalikan cangkir itu. PNS atau peripheral nervous system terdiri dari total 43 pasang saraf, diantaranya 12 berasal dari otak, dinamakan sebagai saraf kranial, dan 31 berasal dari sumsum tulang belakang. Oleh karena itu disebut sebagai saraf tulang belakang. Adalah neuron yang merupakan unit dasar dari sistem saraf yang mengirimkan sinyal listrik ke otak. Sebuah neuron memiliki 3 bagian, yaitu dendrit, soma atau badan sel, dan akson. Dendrit berfungsi sebagai perangkat input untuk neuron karena menerima masukan dari sel saraf lain. Soma atau badan sel neuron adalah tempat mengandung nukleus, sedangkan akson berfungsi sebagai perangkat keluaran dari mana ia mengirimkan respon listrik ke neuron lain.